Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di haflah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungi bersama tentang ibadah haji, sebuah ibadah agung yang merupakan rukun Islam yang kelima. Allah mewajibkan ibadah haji kepada setiap muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah haji adalah puncak dari rukun Islam yang tidak hanya menunjukkan ketaatan spiritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang sangat dalam. Haji bukan sekedar manasik atau ritual fisik, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri baik secara vertikal hablum minallah dan maupun secara horizontal hablum minannas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab, yang artinya musim haji itu berlangsung pada beberapa bulan yang telah diketahui. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat, berkata kotor, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan selama mengerjakan haji. Dalam surat ini menunjukkan bahwa haji merupakan bukan hanya melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh, tapi juga menjaga etika, ucapan, dan akhlak selama proses ibadah. Ini bentuk ritual yang penuh makna, bukan hanya gerakan kosong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dimensi sosial, kesolehan sosial. Ibadah haji adalah momen penyatuan umat Islam sedunia, tanpa membedakan ras, bangsa, status sosial, ataupun kekayaan. Mereka mengenakan pakaian yang sama, ihram sebagai simbol status haji atau kekayaan. Mereka mengenakan pakaian kesetaraan dan kerendahan diri di hadapan Allah. Kesolehan sosial dalam haji bisa dilihat dari beberapa nilai penting. Yang pertama ada toleransi dan kebersamaan. Selama haji, kita hidup berdampingan dengan jutaan orang, kesabaran dan kepedulian diuji di sini. Kesadaran akan ukhuwah. Tidak ada muslim yang berhaji sendirian. Mereka saling membantu, berbagi makanan, tempat, dan tenaga. Kepekaan sosial. Setelah haji, seseorang dituntut untuk peduli terhadap sesama, lebih adil, lebih jujur, dan lebih dermawan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, namun tidak semua haji bernilai sama di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, begitu besar balasan ibadah haji yang mabrur. Lalu apa itu haji mabrur? Imam Ash-Shawuti menjelaskan bahwa haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga membekas pada perilaku dan kehidupan orang yang melakukannya. Tanda-tanda haji mabrur yaitu ada perubahan diri yang ke arah yang lebih baik, menjaga lisan dan perbuatan, menjadi lebih dermawan dan peduli.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ambil pelajaran penting dari ibadah haji ini. Ibadah yang diterima bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi membentuk perubahan nyata dalam diri kita. Maka jika seseorang pulang haji namun tetap suka berdusta, menipu, ghibah dan maksiat lainnya, patut dipertanyakan apakah hajinya mabrur atau hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Jika sholat tidak kita jauhkan dari perbuatan keji, mungkar, dan puasa tidak mendidik kita untuk sabar, mari kita periksa kembali kualitas ibadah kita. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan bagi yang sudah menunaikannya semoga menjadi haji yang mabrur, dan semoga semua ibadah yang kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan kita hambanya lebih baik dan istiqomah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.